Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mulai perenungan kita, dan biarlah kasih Tuhan memberkati kita melalui renungan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang kudus, kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan firman-Mu. Biarlah rahmat-Mu, kasih-Mu menyertai kami, memberikan kami pembaharuan melalui firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Hamba-Mu yang Kau pakai, Tuhan berkati. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari kitab Yudas 1 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya bahwa manusia itu memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa membutuhkan orang lain. Setiap hal, setiap tempat, setiap waktu, kita pasti membutuhkan orang lain. Demikian juga dengan kehidupan beriman kita. Setiap orang percaya tentu membutuhkan orang-orang lain yang mendampingi, yang memberikan kehidupan bagi kita. Karenanya firman kita di pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa menolong, membantu orang lain agar mereka juga merasakan sukacita keselamatan seperti yang kita rasakan. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendorong setiap umat percaya menolong orang lain agar ikut ambil bagian di dalam keselamatan Kristus Yesus. Dalam Yudas 1 ayat 23 dikatakan, selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Api menunjukkan sebuah situasi yang tidak baik, situasi yang buruk. Bahkan api digambarkan sebagai sebuah kehancuran, ancaman yang menghancurkan kehidupan manusia. Karenanya kitab Yudas mengatakan bahwa selamatkanlah orang yang lain dan merenggut mereka, atau dengan merenggut mereka dari api. Artinya bahwa sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada setiap kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang percaya, untuk merenggut orang-orang lain, menyelamatkan orang lain yang mungkin saja di dalam pergumulan, di dalam masalah keselamatan kehidupan. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar yang Allah berikan kepada kita. Keselamatan itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu atau orang-orang khusus, namun keselamatan itu harus berlaku bagi setiap manusia. Karena Allah mengatakan selamatkanlah mereka. Siapa yang bertanggung jawab
atas tugas tersebut? Tentunya kita sebagai umat percaya yang Tuhan telah selamatkan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita hadir di dunia ini, kita hidup, dan kita diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan adalah untuk memberitakan keselamatan dan membawa orang lain yang belum diselamatkan agar mereka juga merasakan kasih karunia yang datangnya dari Allah. Selanjutnya ayat ini mengatakan bahwa tunjukkanlah belas kasih yang disertai dengan rasa takut kepada orang-orang lain juga. Artinya dasar kita sebagai orang percaya memberitakan berita tentang keselamatan itu sendiri adalah kasih. Kita ketahui bersama bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya kita diberikan keselamatan, karena kasih-Nya Dia mengorbankan dirinya sehingga kita yang adalah orang-orang berdosa dapat selamat, dapat merasakan kasih karunia dari Allah itu sendiri. Bukankah sebagai orang yang telah diselamatkan, kita juga bertanggung jawab untuk membagikan kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita? Hari ini firman Tuhan mendorong kita agar setiap saudara yang hadir mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, jangan biarkan keselamatan atau karya keselamatan Allah berdiam di dalam diri saudara. Saudara punya tanggung jawab yang besar, sama seperti saya juga punya tanggung jawab yang besar untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kudus, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami anak-anak manusia. Kami tahu itu adalah karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan telah mendorong kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, agar kami juga dapat berbagi kasih kepada orang lain, agar mereka juga merasakan kasih keselamatan yang Engkau telah berikan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama berjalan untuk memberitakan kasih karunia-Mu, untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang berada kepada setiap orang di dunia ini. Bapak, kami berdoa secara khusus buat setiap anak-anak KKR, pengurus-pengurus KKR dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati mereka, sertai mereka dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan hadir, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah kasih-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang menjadi pelayan-pelayan KKR, teguhkan hati mereka agar mereka juga dimampukan senantiasa dalam melayani anak-anak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.